Pernahkah Anda merasa seperti sedang bersaing dengan layar kecil ini untuk mendapatkan perhatian anak Anda? Banyak yang menyalahkan teknologinya, tapi masalah sebenarnya seringkali jauh lebih dalam dari sekedar layar. Mari kita bedah akar masalahnya agar kita bisa membawa mereka kembali ke dunia nyata dengan penuh kasih sayang. Saya Amanda, dan hari ini kita akan bicara tentang membangun koneksi, bukan sekedar membatasi durasi layar. Langkah pertama untuk mengatasi kecanduan adalah memahami apa yang sebenarnya terjadi di dalam otak mereka. Otak anak melepaskan dopamin, zat kimia pemberi rasa senang, setiap kali mereka mendapat notifikasi atau level baru. Dunia digital dirancang sedemikian rupa untuk memberikan stimulasi instan yang jarang ditemukan di dunia nyata. Inilah yang menciptakan lingkaran setan, di mana dunia nyata terasa membosankan bagi mereka. Akar masalah kedua yang sering terabaikan adalah kurangnya alternatif aktivitas yang menantang di rumah. Jika rumah terasa sepi atau tidak ada interaksi yang menarik, gadget menjadi pelarian termudah bagi anak. Anak-anak membutuhkan keterlibatan aktif kita, bukan hanya sekedar kehadiran fisik kita di ruangan yang sama. Seringkali kita hadir secara fisik, namun perhatian kita terbagi dengan urusan lain atau ponsel kita sendiri. Ini membawa kita ke poin ketiga yang sangat krusial. Peran kita sebagai cermin bagi perilaku anak. Anak adalah peniru yang ulung. Mereka akan melakukan apa yang mereka lihat, bukan apa yang mereka dengar. Jika kita selalu memegang ponsel di depan mereka, mereka akan menganggap itu adalah gaya hidup yang normal. Menciptakan zona bebas gadget di rumah harus dimulai dari kedisiplinan kita sendiri sebagai orang tua. Lalu, ada faktor pelarian emosional yang seringkali tidak kita sadari pada diri anak. Terkadang, gadget digunakan sebagai obat untuk meredam rasa sedih, marah, atau rasa kesepian. Alih-alih belajar mengelola emosi, mereka memilih mematikan perasaan itu dengan distraksi layar. Inilah yang sering disebut oleh para ahli sebagai digital pacifier atau digital masa kini. Akar masalah selanjutnya adalah kurangnya batasan yang konsisten dan jelas sejak mereka kecil. Batasan bukan berarti larangan total yang kaku, melainkan aturan main yang dipahami bersama. Misalnya, sepakati bahwa tidak ada gadget di meja makan atau 1 jam sebelum waktu tidur tiba. Setelah kita memahami akar-akarnya, solusinya harus berfokus pada satu kata: koneksi. Bangunlah kedekatan emosional yang jauh lebih kuat daripada daya tarik algoritma media sosial apapun. Ciptakan momen-momen kecil yang membuat anak merasa benar-benar dilihat dan didengar oleh Anda. Ajak mereka bereksplorasi di alam terbuka, di mana stimulasi bersifat sensorik dan nyata. Sentuhan, bau tanah, dan gerakan fisik adalah penawar terbaik untuk dunia digital yang statis. Jangan merasa bersalah jika proses ini terasa sulit. Kita semua sedang belajar menghadapi era baru ini. Mulailah dengan langkah kecil. Misalnya, mendedikasikan 15 menit tanpa gangguan setiap hari untuk mereka. Perhatikan bagaimana binar mata mereka kembali saat mereka benar-benar berinteraksi dengan Anda secara penuh. Ingatlah bahwa gadget hanyalah alat. Jangan biarkan alat itu mengendalikan dinamika di dalam rumah Anda. Tanyakan pada diri sendiri setiap hari, apa yang sedang coba dipenuhi oleh anak saya lewat layar itu? Mungkin mereka butuh pengakuan. Berikan pujian tulus untuk usaha-usaha kecil mereka hari ini. Atau mungkin mereka butuh hiburan. Jadilah sumber tawa dan keceriaan bagi mereka di rumah. Perjalanan ini memang panjang, tapi hasilnya akan sangat berharga bagi kesehatan mental mereka di masa depan. Masa depan anak Anda tidak ditentukan oleh skor di dalam game, tapi oleh kedekatan mereka dengan keluarga. Ayo kita ambil kembali kendali atas suasana rumah kita dan jadikan tempat itu penuh kenangan nyata. Anda adalah orang tua yang hebat karena Anda peduli dan mau terus belajar mencari solusi terbaik. Terima kasih sudah menyimak diskusi kita tentang akar masalah gadget hari ini. Semoga bermanfaat. Semoga tips ini membantu Anda membangun hubungan yang lebih sehat dan hangat dengan buah hati tercinta. Jangan lupa like dan subscribe untuk update seru lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya.